5 Sukoharjo, Ngagli Sleman, Yogyakarta. Selamat datang di SMA Negeri 2 Ngagli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMA Negeri 2 Ngagli yang saya cintai dan saya banggakan, peserta didik baru SMA Negeri 2 Ngagli tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kita mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk yang pertama kali. Kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Peserta didik baru yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 kita pertama kali bertemu bertatap muka di SMA Negeri 2 Ngagli. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang dan selamat atas keberhasilan kalian semua diterima di SMA Negeri 2 Ngagli. Banyak siswa yang mendaftar di SMA Negeri 2 Ngagli, tetapi banyak pula yang tidak diterima. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat atas prestasinya. Peserta didik yang saya hormati, pada saat ini kalian sudah berada di SMA Negeri 2 Ngagli. Kita mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara online, secara jarak jauh ya, karena kondisi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang masih darurat bencana pada saat ini, menetapkan darurat bencana sampai tanggal 31 Juli tahun 2020 ini belum mengizinkan kalau siswa datang ke sekolah secara tatap muka. Oleh karena itu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah maupun pembelajaran masih harus mengikuti surat edaran dari gubernur, yaitu pembelajaran jarak jauh. Untuk untuk MPLS secara jarak jauh ini akan dimulai pada hari ini sampai dari tanggal 13 dan 14 ini kalian melakukan pendataan dapodik secara kelas ya. Tetap kita menggunakan protokoler kesehatan, yaitu kita jadwalkan per shift ya, per kelas ya, 36 siswa untuk datang ke sekolah itu selama 2 hari. Kemudian MPLS-nya sendiri akan dimulai pada hari Rabu tanggal 15 sampai 17 secara online dengan terjadwal. Jadi kami mohon kalian sudah dijadwalkan pagi ya, itu kalian sudah harus mandi dan menggunakan seragam SMP. Kemudian kita mengikuti MPLS online ya dengan menggunakan Google Class atau Zoom atau JB Class atau blog ya secara online. Oleh karena itu sudah ada jadwalnya.
dimulai dari jam 7 sampai jam 14. Materinya meliputi dari pengenalan lingkungan sekolah, yaitu dari profil sekolah, kemudian pendidikan karakter, kemudian tata tertib sekolah, pendidikan anti korupsi, simulasi bencana di SMA Negeri 2 Ngaglik, menjaga hidup bersih dan sehat secara protokoler kesehatan, kemudian remaja yang berkarakter, narkoba dan dampaknya, serta informasi sekolah yang lainnya. Untuk itu kami mohon semua peserta didik baru mengikuti dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan dibuka. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para siswa kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, 10 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3, bahwa SMA Negeri 2 Ngaglik itu awal didirikan tahun 1983. Itu berdiri SMA Negeri 2 Ngaglik yang dulu induknya ada di SMA 1 Ngaglik, atau yang sekarang disebut SMA 1 Ngaglik, kalau dulu disebut SMA Donoharjo. Para siswa yang berbahagia, bahwa SMA Negeri 2 Ngaglik itu jumlah kelasnya itu kelas 10 ada 7 kelas, kelas 11 ada 7 kelas, kelas 12 juga ada 7 kelas. SMA Negeri 2 Ngaglik itu mempunyai banyak kegiatan ekstra. Kalau ekstra wajib itu pramuka, kemudian ekstra pilihan. Ekstra pilihan itu kalian bisa nanti memilih salah satu ekstra yang sesuai dengan keinginan kemampuan kalian. Ada basket, ada paskibraka, kemudian ada ekstra bola voli, kemudian baca Quran dan sebagainya. Nanti Anda bisa milih ekstra tersebut. Jadi tujuan ekstra untuk apa? Tujuan ekstra
biar kemampuan kalian selain bidang akademik bisa berkembang, sehingga nanti dengan mengembangkan tidak hanya akademik juga non akademik. Para siswa yang berbahagia, SMA Negeri 2 Aglik luasnya cukup lumayan, kurang lebih 31.200 meter atau 3 hektar 200 meter. Dari di sebelah utara itu jalan raya, kemudian ruang kantor, di situ ada di paling kanan itu ruang kantor guru, kemudian ada ruang transit, di atas ruang kantor itu untuk kegiatan OSIS dan sebagainya, kemudian ada ruang transit atau lobby, kemudian di sampingnya itu ada ruang waka, ruang kepala sekolah, ya, terus ruang untuk kegiatan. Kemudian yang menghadap ke sebelah barat itu paling utara itu adalah ruang tata usaha. Di ruang tengah yang menghadap utara itu adalah ruang UKS. Ketika kalian mungkin merasa sakit, tidak badan, tidak pembelajaran, Anda bisa langsung ke ruang UKS dengan yang didahului kalian untuk minta izin dahulu dari tiket untuk istirahat di ruang UKS. Kemudian sebelah satunya lagi itu ruang BK, kalian bisa berkonsultasi. Jadi kalau ada masalah dengan rekan, masalah dengan orang tua, kemudian untuk masuk perguruan tinggi, kalian bisa bertanya atau minta saran informasi dari Bapak Ibu BK. Bapak Ibu BK itu ada 3. Yang pertama itu Ibu Hajah Dr. Anda Dwi Nurhayatina MPD, kemudian yang kedua itu Bapak Dr. Andes Budiana SPD, kemudian yang ketiga adalah Ibu Mariati SPD. Kemudian anak-anak, di sebelah selatan ruang guru itu adalah lab kimia. Lab kimia, jadi para siswa yang jurusan IPA, Anda akan mendapatkan pembelajaran salah satunya adalah kimia, yaitu nanti Anda belajar di lab kimia juga di kelas, tapi lab untuk praktikum itu di lab kimia. Nah, di sebelah selatannya lab kimia, di situ kalian bisa belajar atau itu adalah lab fisika. Jadi anak-anak jurusan IPA itu nanti kalau praktikum fisika berarti di lab fisika. Kemudian anak-anak yang di tengah, di situ kalian bisa melihat masjid, itu adalah Masjid SMA Negeri 2 Aglik. Kalian untuk beribadah yang beragama Islam itu untuk sholat duhur, sholat asar itu bisa berjamaah itu di masjid. Kemudian di sebelah baratnya masjid itu adalah ruang perpustakaan, itu Padma Widya Pustaka namanya. Alhamdulillah Padma Widya Pustaka adalah salah satu perpustakaan yang cukup lengkap ya, karena kita mendapat akreditasi A dengan nilai 98,6 dari Jakarta dan cukup representatif. Di situ selain Anda membaca buku di dalam ruangan, bisa juga di luar, karena di situ ada gazebo ya, bisa melihat, bisa alam, bisa melihat di sebelah baratnya lagi ada kolam, ya, bisa melihat di sana. Kemudian yang berikutnya di sebelah selatan ruang perpustakaan adalah ruang kelas. Ya, ruang kelas dari MIPA 1, MIPA 2, MIPA 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, 12 MIPA 4 ya. Kemudian terus ke selatan dari 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, terus ke selatan sampai 11 IPS 1, IPS 2. Terus yang menghadap ke utara itu adalah 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4. Nah, yang menghadap ke selatan adalah yang lantai 2 itu anak-anak, di bawah itu
lab multimedia. Nah, di atas lab multimedia itu adalah kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Nah, yang 12 IPS 3 itu di dekat lab biologi. Jadi saya terangkan bahwa di sebelah timurnya lab biologi adalah sebelah timurnya masjid adalah lab biologi. Nah, di sebelah barat timurnya lab biologi adalah ruang kesenian. Jadi kalian bisa mengekspresiasikan kemampuan kalian di bidang seni, ya, apakah seni tari, kemudian seni karawitan. Di sana ada labnya, lab seni atau ruang karawitan. Kemudian di sebelah selatan lab biologi, yaitu adalah kita mempunyai 3 lab multimedia atau lab komputer. Itu ada 3 ruangan, yaitu di sebelah selatan masjid, kemudian di sebelah selatan ruang biologi, dan tadi yang ketiga adalah di bawah kelas 12 IPS 1 IPS 2. Berikutnya adalah kalau kalian ingin karena merasa lapar dan sebagainya, ada perlu kantin lah. Kantinnya ada di sebelah ruang kelas 12 IPS 3 ataupun di sebelah timur ruang seni. Anak-anak, untuk kegiatan lab biologi di situ kalian tidak hanya tentang belajar tentang lab biologi, akan tapi juga Anda bisa di greenhouse. Di sana banyak tanaman yang dikembangkan oleh Ibu Haryati sebagai pengampu biologi dan sebagai penanggung jawab greenhouse. Nah, setelah tanaman-tanaman khusus yang dikembangkan di lokasi greenhouse. Kemudian anak-anak, di sebelah timurnya ruang kelas 10 MIPA itu ada lapangan basket. Nah, selain lapangan basket, kalau Anda tadi Anda cermati di sebelah utara ruang kelas 10 MIPA itu ada lapangan juga, itu ada untuk jogging track. Kalau Anda ingin lari, ya itu di situ ada jogging track. Alhamdulillah, kita adalah salah satu sekolah yang mempunyai kegiatan ataupun lokasi untuk jogging track. Selain itu, kita juga punya lapangan bola. Di mana lapangan bola itu? Lapangan bola ada di sebelah selatan gedung SMA Negeri 2 Ngaglik yang berbatasan dengan kampung. Nah, di situ ada, kalau Anda ingin mengembangkan kemampuan bola kalian, nah itu ada di sebelah selatan. Oleh karena itu, dengan fasilitas yang ada, ya, fasilitas yang ada, para siswa harapannya bisa baik, bisa meningkat, bisa bagus. Karena jenjang Anda untuk meneruskan ke perguruan tinggi, banyak siswa, kakak-kakak kelas kalian yang dengan fasilitas yang kita punyai ternyata bisa berprestasi di tingkat universitas. Oleh karena itu, Anda sekarang sudah masuk di SMA Negeri 2 Ngaglik, kalian belajar lebih baik agar apa? Masa depan kalian nanti lebih cerah. Banyak perguruan tinggi yang datang ke tempat SMA Negeri 2 Ngaglik. Mengapa datang? Karena ternyata alumni kita yang sekolah di sana bisa berprestasi. Oleh karena itu, harapan saya bahwa nama baik sekolah ketika Anda di sekolah maupun di luar, begitu juga ketika Anda lulus SMA Negeri 2 Ngaglik. Demikian anak-anak. Setelah itu Anda bisa melihat sekilas tayangan bagaimana profil ataupun gambaran secara jelas tentang SMA Negeri 2 Ngaglik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.